Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Asy Syifa dengan NIM 2210862023 dari kelas Ilmu Komunikasi B. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Logika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kebenaran dan azas-azas pemikiran. Manusia berpikir untuk mendapatkan sebuah kebenaran, baik itu berupa data maupun kesimpulan. Menurut KBBI, kebenaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau sesuatu hal yang sesungguhnya benar-benar ada. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kebenaran adalah suatu hal atau suatu keadaan yang benar-benar ada. Untuk mendapatkan kebenaran, tentu kita membutuhkan sebuah pemikiran, sedangkan pemikiran ini berasal dari azas-azas pemikiran. Seperti yang kita tahu, bahwasanya azas-azas pemikiran merupakan landasan atau dasar bagi seorang manusia untuk berpikir. Jadi, dari azas-azas pemikiran inilah tercipta sebuah penemuan, ideologi, ilmu pengetahuan, maupun kitab suci. Dari sinilah kita akan menemukan atau mendapatkan sebuah kebenaran. Secara simpelnya, untuk mengetahui kebenaran, kita bisa menggunakan panca indera kita. Jika panca indera kita mengatakan bahwa itu benar-benar ada, berarti itu benar-benar adanya, berarti itu fakta dan benar. Satu saja panca indera kita yang mengatakan bahwa itu ada, berarti itu memang benar adanya. Tetapi jika salah satu panca indera kita mengatakan itu tidak ada, belum tentu itu tidak ada. Nah, contohnya saja langit. Kita melihat langit setiap hari. Kita tahu bahwa langit itu ada karena kita melihatnya. Padahal langit tersebut tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan, dan tidak bisa kita cium. Tetapi kita tahu bahwasanya langit itu ada. Walaupun langit tersebut tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan, maupun tidak bisa kita cium. Dari situlah kita mengetahui bahwasanya hanya dengan satu panca indera saja kita bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tetapi jika salah satu panca indera menolak bahwa itu ada, belum tentu sesuatu itu benar-benar tidak ada. Dan untuk mengetahui bahwa sesuatu itu benar-benar tidak adanya, kita memerlukan persetujuan dari kelima panca indera kita bahwa sesuatu hal itu benar-benar tidak adanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada teori-teori kebenaran. Nah, yang pertama ada teori korespondensi. Dikatakan kebenaran atau dinyatakan kebenaran jika ada kesesuaian antara pendapat dengan objek yang kita tuju. Atau secara dengan kata lain, dikatakan kebenaran jika ada kesesuaian antara pernyataan dengan keadaan. Nah, contohnya saja, Unan terletak di Padang. Itu pernyataan saya. Bisa dikatakan kebenaran jika kenyataannya Unan memang terletak di Padang. Yang seperti kita tahu bahwasanya Unan memang terletak di Padang. Jadi pernyataan saya tadi dikatakan benar karena kenyataannya memang Unan terletak di Padang. Yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu dinyatakan kebenaran jika pernyataan yang dipaparkan tidak bertentangan dengan pernyataan yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah ada sebelum pernyataan saya dipaparkan. Nah, contohnya saja, manusia membutuhkan air. Saya adalah manusia. Jadi, secara tidak langsung, saya membutuhkan air. Berarti sesuai dong antara pernyataan saya yang saya paparkan dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwasanya manusia itu membutuhkan air, sedangkan saya adalah manusia. Selanjutnya adalah teori pragmatisme. Nah, di dalam teori pragmatisme ini dikatakan kebenaran jika ada kesesuaian antara dikatakan kebenaran jika suatu hal tersebut bersifat fungsional atau bersifat berguna bagi manusia, atau dengan kata lain bahwasanya sesuatu hal tersebut berguna bagi manusia atau dapat menyelesaikan masalah. Nah, contohnya saja kita bisa mengatakan kompor. Kompor bisa
kompor bisa memunculkan api untuk memasak. Nah, itu sebuah fakta. Sudah saya rasakan bahwasanya kompor itu memang bisa memunculkan api untuk memasak. Nah, teori selanjutnya yaitu teori religius. Dikatakan kebenaran jika sesuatu hal tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran yang dipaparkan oleh ajaran agama tersebut, atau sesuatu hal tersebut dikatakan benar jika sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, dari semua tata cara penemuan ataupun penyimpulan tentang kebenaran, itu semuanya berasal dari asas pemikiran. Pendapat saya atau pemikiran yang saya paparkan saat ini itu juga berasal dari asas pemikiran. Jadi, apapun itu pendapat saya, pemikiran saya, pemaparan saya, ataupun opini saya tentang apapun itu semuanya berasal dari asas pemikiran yang sudah ada sejak kita kecil atau sudah ada sejak kita mulai berpikir. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kebenaran itu berawal dari sebuah pemikiran, sedangkan sebuah pemikiran ini berawal dari azas-azas pemikiran yang dimiliki oleh setiap manusia. Sekian hasil paparan pendapat saya tentang kebenaran dan azas pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.